Halo Tribuners, sudah pada tahu loh mau ngabisin akhir pekan di mana? Kali ini aku sudah berada di Rumah Radang Pontianak. Nah, letak Rumah Radang ini ada di Jalan Sultan Fahmi Abdurrahman. Nah, kalian tahu nggak Rumah Radang itu adalah satu di antara rumah adat yang dimiliki oleh suku Dayak Kalimantan Barat. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke Kalimantan Barat, kalian bisa menjadikan Rumah Radang ini sebagai tempat yang harus kalian tuju. Karena nggak sah kalau ke Pontianak nggak ke Rumah Radang, karena ini salah satu bangunan yang ikonik dimiliki oleh kota Pontianak selain Tugu Katulistiwa. Jadi makanya kalian harus di sini, harus ada foto di sini. Tribuners, sekarang aku sudah berada di bagian bawah Rumah Radang atau yang biasa kita sebut dengan kolong. Nah, ini bagian kolongnya, kan bisa lihat betapa luasnya di sini. Dan belakang aku sekarang sudah ada kafenya juga. Nih kan bisa lihat. Nah, kolong ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk pameran ataupun expo dan kegiatan lainnya. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya kita datang ke sini ada pameran yang dilaksanakan di bawah kolong Rumah Radang ini. Ini baru kolongnya aja loh, belum halamannya. Halamannya lebih luas lagi. Kita bisa lihat nih. Luas kan? Setiap tiang yang berada di bawah Rumah Radang ini memiliki ornamen yang melambangkan motif khas suku Dayak. Nah, Tribuners, Rumah Radang memiliki tangga utama yang dipergunakan untuk naik ke atasnya. Nah, sekarang aku sudah duduk di satu di antara tangga di sini, dan tangga harus berjumlah ganjil. Di Rumah Radang ini ada tiga tangga. Jadi aku sudah duduk di satu di antara tangga-tangga tersebut. Nah, tangga ini disebut dengan hejot. Dan tangga ini terbuat dari kayu yang bulat berukuran besar dan dibuat setapak demi setapak, kan misalnya di belakang aku. Nah, Rumah Radang ini tingginya itu sekitar 7 meter loh. Jadi kalau kalian mau naik tangga ini, kalian harus punya nyali yang cukup. Karena kalau tidak bernyali sih susah juga karena tinggi. Tapi bagi kalian yang mau naik ke sini tanpa melalui tangga hejot ini, kalian bisa menggunakan tangga alternatif lain di belakang ini. Yang bisa lihat nih, di belakang aku ada tangga alternatif lain. Jadi kalau takut naik tangga ini, kan bisa naik ke tangga itu punya lagi. Ikutin aku untuk naik ke Rumah Radang ini menggunakan tangga kayu. Yuk, buruan. Tribuners, ini adalah tangga hejot yang bila dipandang dari atas penampakan itu seperti ini loh. Cukup curam ya. Nah, untuk tangga yang terbuat dari kayu ini memiliki Rumah Radang ini memiliki 3 tangga yang terbuat dari kayu yang biasanya mungkin disebut dengan hejot. Nah, ini kayu yang pertama itu berada di sisi sebelah kiri. Lalu tangga kayu yang kedua itu ada di tengah-tengah, dan tangga kayu yang ketiga itu berada di paling ujung. Sekarang aku sudah berada di lantai atasnya Rumah Radang ini. Nah, kalian bisa lihat di setiap pintu di Rumah Radang ini dihiasi dengan motif atau ornamen khas suku Dayak yang didominasi oleh warna merah. Nah, warna merah itu melambangkan keberanian loh, Tribuner. Rumah Radang ini mampu menampung sekitar 600 orang loh. Jadi meskipun ini merupakan replika, tapi ini telah merepresentasikan bagaimana Rumah Radang yang sebenarnya. Nah, kalian bisa lihat di sini banyak sekali pintu-pintu yang seperti Rumah Radang yang asli. Kalian bisa lihat. Untuk jalan-jalan sore ini merupakan tempat yang tepat karena teduh, nyaman, dan kalian bisa melihat lalu lintas di Jalan Kota Baru itu dengan santai. Dari sini kan bisa melihat ada 6 burung enggang gading yang bertengger kokoh di tiang di Rumah Radang ini. Nah, burung enggang gading itu sendiri merupakan suatu lambang, simbol dari kegagahan ataupun kekuatan dari suku Dayak itu sendiri. Dan sekarang aku akan ke belakang dari Rumah Radang ini. Yuk, ikutin aku terus. Sekarang aku sudah di bagian belakang. Nah, kalian bisa lihat luas. Nah, halaman yang berada di belakang aku ini biasanya itu sering diadakan konser. Jadi kalau misalnya ada penampilan dari artis-artis ibu kota atau lokal heroes-nya, itu biasanya tampil di halaman ini. Kalian bisa lihat.
cukup besar, lumayan besar malahan. Sekarang aku akan mengajak kalian untuk keliling rumah radang bagian belakang ini. Ayo Tribuners, ikutin aku terus. Sekarang aku sudah berada di bagian belakang rumah radang. Nah, kalian bisa lihat belakang aku ini banyak sekali tribun-tribun yang bisa digunakan sebagai tempat duduk jika kalian sedang menonton konser yang digelar di halaman belakang ini. Nah, di halaman belakang ini sering diadakan konser ataupun acara-acara besar karena halaman ini sangat luas, jadi bisa menampung ratusan orang di sini. Kalian bisa lihat nih. Tribuners, sekarang aku sudah berada di depan toko Kaluang Lonceng. Nah, kalian bisa lihat. Nah, toko ini menjual beragam souvenir khas Kalimantan Barat. Jadi di dalam toko ini kan bakal menjumpai banyak sekali pakaian, aksesoris, dan pernak-pernik khas Kalimantan Barat, khususnya aksesoris khas suku Dayak. Kalian bisa lihat nanti di dalam akan ada baju-baju motif suku Dayak dan beragam macam aksesoris yang dimilikinya. Ayo kita dalam, kita lihat. Sekarang aku sedang bersama dengan satu di antara pengunjung yang datang ke rumah radang ini. Nah, pengunjung ini berasal dari Banjarmasin loh, jauh kan. Nah, yuk kita tanya-tanya mereka kenapa mereka mau berkunjung ke rumah radang ini. Rumahnya luar biasa, besar, baru saya lihat hari ini. Terus juga ada itu ciri khas burung rangkong, burung enggang, itu dari ciri khas Dayak. Terus juga karena ini berada di tengah kota, di pusat kota, sehingga kalau bisa pengunjung seperti kami yang waktunya sedikit, bisa mendatangi tempat seperti ini. Kalau kadang-kadang beberapa tempat daerah-daerah di tempat lain, kalau misalnya kita mau ke rumah adat, itu agak lebih susah, akses jalannya juga dan lebih jauh. Jangan lupa subscribe ya.